akan memulai untuk presentasi ya. Oleh karena itu maka kelompok yang bertugas untuk presentasi agar mempersiapkan presentasinya. Kemudian untuk tugas ya, nanti setelah selesai semua presentasi saya akan menjelaskan kembali penyusunan tugasnya. Kemudian waktu presentasi maksimal 15 menit, diskusi 10 menit, sudah saya jelaskan itu. Memang sampai saat ini saya belum membuka link untuk upload tugas, karena saya masih ingin memberikan penjelasan dulu pada kalian. Nah, setelah ini linknya nanti saya buka sampai besok jam 12. Jadi masih ada kesempatan sampai jam 12 siang. Baik, untuk presentasinya urut dari kelas A terlebih dahulu, jadi 1A, 1B, 1C. Dipersilahkan untuk kelompok 1A mempersiapkan PPT-nya. Baik, PPT-nya sudah terlihat, jadi bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Amin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 kelas Biologi A akan mempresentasikan terkait review sistematika penulisan naskah skripsi 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Paramita. Saya Desti Ramadhani. Saya Cynthia Kuliga Dewi. Saya Septi Tripuspitasari. Dan saya Raihana Melati Subakti. Untuk topik bahasan review kali ini terdapat 3 topik bahasan. Yang pertama bagian awal skripsi, kedua bagian utama skripsi, dan yang terakhir bagian akhir skripsi. Untuk bagian awal skripsi terdiri dari sampul. Pada sampul terdapat 1 kesalahan, yaitu penulisan kata stres pada judul yang seharusnya dicetak miring karena termasuk ke dalam bahasa asing atau dapat digantikan dengan stres yang menggunakan 1 huruf S pada bagian belakang. Untuk halaman judul memiliki kesalahan yang sama pada bagian sampul, yaitu penulisan kata stres pada judul yang tidak dicetak miring, yang seharusnya dicetak miring karena termasuk ke dalam bahasa asing atau dapat digantikan dengan kata stres yang memiliki 1 huruf S pada bagian belakang. Untuk halaman pengesahan, terdapat 2 kesalahan, yaitu penulisan kata stres yang seharusnya dicetak miring karena termasuk ke dalam bahasa asing atau dapat digantikan dengan kata stres yang memiliki 1 huruf S pada bagian belakang, dan penulisan kata dan setelah penulisan tanggal tahun yang seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital pada huruf awal. Kemudian untuk halaman pernyataan terdapat 2 kesalahan, yaitu penulisan kata stres pada judul yang seharusnya dicetak miring karena termasuk ke dalam bahasa asing atau dapat digantikan dengan kata stres yang menggunakan 1 huruf S pada bagian belakang. Dan pada halaman pernyataan tidak adanya kata demikian. Pernyataan ini dibuat dengan segala kesadaran yang seharusnya ada setelah poin nomor 2. Selanjutnya, berdasarkan gambar 5, pedoman penggunaan skripsi penulisan kata sudah sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Next slide. Berdasarkan gambar 6, halaman persembahan terdapat kesalahan yang pertama, kata monogenes seharusnya ditulis menggunakan huruf awal kapital. Kesalahan kedua, pada kata staff hanya menggunakan 1 huruf V. Seharusnya menggunakan 1 huruf V. Kesalahan ketiga, pada kata dukungan yang seharusnya menggunakan spasi antar kata dukungan dan kata yang. Next slide. Berdasarkan gambar 7, abstrak, terdapat kesalahan yang pertama, yaitu pada judul
judul kata dan pada tertulis huruf kapital pada awal kata. Sebaiknya ditulis dengan menggunakan huruf kecil karena merupakan kata penghubung. Kesalahan kedua, pada penulisan penyusunan seharusnya angka 3 diletakkan lebih ke atas sejajar dengan angka 1. Kesalahan ketiga, yaitu penulisan kata stres seharusnya dicetak miring karena termasuk bahasa asing atau dapat digantikan dengan menggunakan satu kata S. Kesalahan keempat, penulisan paragraf awal kalimat pada abstrak yang tidak menjorok ke dalam. Kesalahan kelima, pada abstrak bahasa Indonesia jumlah kata tidak sesuai dengan pedoman karena belum mencapai 250 kata, karena pada abstrak tersebut terdapat jumlah 226 kata. Kesalahan keenam, pada abstrak tidak tertera tahun penyerahan naskah. Kesalahan ketujuh, penulisan bilangan pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf 10. Next slide. Berdasarkan gambar 8, kata pengantar terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama, jarak tulisan kata pengantar dengan paragraf hanya menggunakan 1 spasi, sesuai dengan pedoman menggunakan 2 spasi. Kesalahan kedua, terdapat kata bidang menggunakan huruf kapital di awal kata. Sesuai pedoman, kata bidang seharusnya menggunakan huruf kecil, karena bukan merujuk pada nama tempat. Kesalahan ketiga, yaitu spasi yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman. Next slide. Pada bagian daftar isi, terdapat beberapa kesalahan. Pertama, tidak terdapat kata halaman yang seharusnya ada dengan ketentuan ditulis rata kanan. Huruf kapital hanya pada huruf pertama tidak dicetak tebal dan berjarak 4 spasi dari kata daftar isi. Yang kedua, kesalahan dalam penulisan judul subbab. Judul subbab ditulis dengan dicetak tebal, seharusnya penulisan judul subbab tidak perlu dicetak tebal. Yang ketiga, penulisan bab dan judul bab disusun simetris ke bawah, seharusnya bab dan judul bab disusun sebaris. Keempat, penulisan subjudul kurang menjorok ke kanan. Menurut pedoman penulisan tugas akhir, jarak menjorok penulisan subjudul di dalam daftar pustaka sebesar 1,8 cm. Next. Selanjutnya, kesalahan dalam daftar gambar. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir. Menurut pedoman penulisan tugas akhir, daftar gambar terdiri dari 3 lajur, yaitu nomor gambar, judul gambar, dan halaman. Kesalahan pertama, lajur nomor gambar ditulis dengan kata gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Hal ini salah karena seharusnya pada lajur nomor gambar hanya ditulis nomor gambarnya saja tanpa kata gambar. Yang kedua, pada lajur halaman terdapat kesalahan, yaitu tidak dituliskan kata halaman di bagian atas lajur halaman. Yang ketiga, judul gambar yang lebih dari 1 baris, yaitu baris keduanya dimulai tepat di bawah kata gambar 1, gambar 2, dan seterusnya. Hal tersebut salah, penulisan yang benar seharusnya baris kedua dimulai tepat di bawah huruf pertama judul gambar. Next. Daftar lampiran. Pertama, lajur nomor lampiran ditulis dengan kata lampiran 1, lampiran 2, dan seterusnya. Hal ini salah karena seharusnya pada lajur nomor lampiran hanya ditulis nomor lampirannya saja tanpa kata lampiran. Yang kedua, pada lajur halaman terdapat kesalahan, yaitu tidak dituliskan kata halaman di bagian atas lajur halaman. Next. Daftar lambang dan singkatan. Berdasarkan gambar 12, terdapat kesalahan berupa kesalahan dalam penulisan di bagian keterangan. Menurut pedoman, keterangan ditulis dengan huruf kecil semua. Next. Yang selanjutnya adalah bagian utama skripsi. Yang pertama adalah pendahuluan. Berdasarkan gambar 13, isi dari bab pendahuluan telah sesuai karena telah memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian latar belakang telah sesuai karena memuat penjelasan atau uraian masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Tetapi secara sistematika penulisan masih dijumpai beberapa kesalahan dalam pendahuluan. Pertama, jarak antara penulisan bab dengan sebelum bab terlalu besar. Kedua, di bagian latar belakang dijumpai kata asing yang tidak dicetak miring seperti kata stres, stresor, pituitari, dan proksimal. Menurut ketentuan pada pedoman tugas akhir, nama spesies atau kata asing harus dicetak miring atau italik. Ketiga, dijumpai adanya jarak antar paragraf yang lebih dari 1 spasi. Seharusnya jarak antar paragraf cukup dipisahkan dengan 1 spasi. Keempat, pada rumusan masalah dan tujuan dijumpai adanya penulisan kalimat yang tidak sejajar dengan kata pertama baris di atasnya. Seharusnya penulisan kalimat yang memerlukan lebih dari 1 baris, kata pertama baris kedua dimulai tepat di bawah huruf pertama baris pertama.
Kelima, bagian manfaat kurang menjelaskan luaran hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat sekitar. Next. Berdasarkan gambar 14, dijumpai beberapa kesalahan pada bagian tinjauan pustaka. Pertama, ditemukan penggunaan kata asing yang tidak dicetak miring, seperti kata stres, hipokampus, hipotalamus, proksimal, nukleus, dan ducts. Kedua, ditemukan adanya penulisan kutipan atau sitasi gambar yang melebihi batas ukuran gambar yang diacu. Seharusnya, penulisan kutipan atau sitasi gambar tidak boleh melebihi batas ukuran gambar yang diacu, serta penulisan judul gambar yang tidak berada di tengah baris. Menurut ketentuan dalam pedoman tugas akhir, judul gambar yang terdiri dari satu baris dituliskan di tengah baris, sedangkan judul gambar yang terdiri lebih dari dua baris ditulis rata kiri, serta baris kedua dan selanjutnya berjarak 1 spasi. Next. Berdasarkan gambar 15, dijumpai beberapa kesalahan pada bagian tinjauan pustaka. Pertama, dijumpai adanya kesalahan penulisan kutipan atau sitasi, di mana setelah kata DKK seharusnya diberi tanda titik terlebih dahulu, baru tanda koma. Kedua, dijumpai penulisan kutipan atau sitasi yang saling berhimpitan atau tanpa spasi dengan keterangan gambar. Menurut ketentuan dalam pedoman tugas akhir, antara kata satu dengan kata berikutnya dipisahkan sebanyak 1 ketuk atau huruf atau spasi. Ketiga, dijumpai kesalahan penulisan bilangan. Seharusnya bilangan 2 ditulis dengan huruf, karena 2 merupakan bilangan bulat kurang dari 10, sedangkan untuk bilangan 10 atau lebih ditulis dengan angka, kecuali penulisan bilangan pada nomor tabel, gambar, dan lampiran yang terdapat pada uraian. Keempat, dijumpai adanya jarak antar paragraf yang lebih dari 1 spasi. Seharusnya jarak antar paragraf dipisahkan dengan 1 spasi. Next. Berdasarkan gambar 16, dijumpai beberapa kesalahan pada bagian metode penelitian. Pertama, jarak antara penulisan bab dengan sebelum bab terlalu besar. Kedua, dijumpai jarak antara uraian dengan subbab berikutnya terlalu kecil. Menurut ketentuan dalam pedoman tugas akhir, antara uraian dengan judul subbab berikutnya berjarak 1,5 spasi. Ketiga, dijumpai penulisan kutipan atau sitasi yang saling berhimpitan atau tanpa spasi dengan keterangan lampiran. Seharusnya antara kata satu dengan kata berikutnya dipisahkan sebanyak 1 ketuk atau huruf atau spasi. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan keterangan lampiran yang seharusnya menjadi LG2 dan LG3. Keempat, ditemukan penggunaan kata asing yang tidak dicetak miring seperti sektio. Next. Berdasarkan gambar 17, dijumpai beberapa kesalahan pada bagian hasil dan pembahasan. Pertama, jarak antara judul bab dengan judul subbab terlalu sempit. Seharusnya antara judul bab dengan judul subbab berjarak 2 spasi. Kedua, dijumpai adanya penulisan judul gambar yang diakhiri tanda titik. Seharusnya judul gambar tidak diakhiri tanda titik. Ketiga, dijumpai adanya penulisan judul gambar lebih dari 2 baris yang tidak rapi, yaitu penulisannya yang tidak rata kiri, dan kata pertama pada baris kedua tidak tepat di bawah huruf pertama pada judul gambar. Seharusnya judul gambar yang terdiri lebih dari 1 baris ditulis rata kiri, baris kedua dan selanjutnya berjarak 1 spasi. Lalu kata pertama pada baris kedua dan seterusnya ditulis tepat di bawah huruf pertama pada judul gambar. Selain itu, pada judul gambar masih dijumpai penggunaan bahasa asing yang belum dicetak miring. Keempat, terdapat ruang kosong pada uraian. Menurut ketentuan dalam pedoman tugas akhir, ruangan pada setiap halaman naskah skripsi harus diisi penuh, kecuali karena adanya penyesuaian jumlah baris kalimat dalam suatu alinea. Next. Kemudian, berdasarkan gambar 18, dijumpai beberapa kesalahan pada bagian hasil dan pembahasan juga. Yang pertama, penulisan sitasi pada awal kalimat dengan penulis lebih satu seharusnya tidak perlu tanda koma setelah nama, dan harus ada tanda titik setelah kata DKK, sehingga dapat ditulis menjadi Said DKK titik dalam kurung 2021. Kedua, penulisan kata stres yang tidak dicetak miring karena seharusnya dicetak miring karena merupakan bahasa asing. Next. Kemudian, berdasarkan gambar 19, dapat dijumpai beberapa kesalahan pada bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama, jarak antara judul bab dan subbab terlalu kecil. Yang kedua, penulisan kata kesimpulan pada awal kalimat isi subbab kesimpulan seharusnya menjorok ke dalam. Yang ketiga, penulisan kata stres seharusnya dicetak miring. Dan yang keempat, penulisan angka desimal atau bilangan desimal seharusnya menggunakan tanda koma, bukan tanda titik. Next. Kemudian ada bagian akhir skripsi. Yang pertama ada daftar pustaka. Berdasarkan gambar 20 ini dijumpai beberapa kesalahan. Yang pertama, jarak antara judul dengan isinya yang terlalu kecil. Yang kedua, penulisan tahun terbit seharusnya tidak menggunakan tanda kurung. Yang ketiga, kesalahan dalam tata cara menulis nama penulis buku, di mana menurut pedoman, nama penulis yang pertama yang terdiri atas 2 suku atau lebih, cara penulisnya adalah nama di akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah, dan seterusnya yang semuanya diberi titik, dan kemudian penulisan
lainnya yang tidak dibalik dengan penulis terdiri dari dua orang, semua nama harus ditulis yang dihubungkan dengan kata dan bila lebih dari 2 orang, semua nama harus ditulis yang dihubungkan dengan kata koma serta simbol dan sebelum nama terakhir. Kemudian yang keempat, ada penulisan volume dan halaman jurnal yang seharusnya diakhiri dengan tanda titik setelah nama jurnal, bukan tanda koma. Dan yang kelima, ada penulisan nama ilmiah dari ubi jalar yang tidak dicetak miring. Next. Dan yang terakhir ada lampiran, di mana berdasarkan gambar 21 ini dapat dijumpai beberapa kesalahan. Yang pertama, jarak antara judul dengan nama lampiran yang terlalu kecil. Yang kedua, penulisan penomoran lampiran seharusnya menggunakan LG, sehingga lampiran 1 diubah menjadi LG1 titik, visualisasi kotak yang digunakan untuk uji OFT. Karena menurut pedoman, setiap tabel atau gambar di dalam lampiran diberi nomor urut, di mana penomoran gambar pada lampiran diawali dengan LG. Kemudian yang ketiga, letak gambar lampiran 2 atau LG2 seharusnya berada di tengah. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, kelompok 1A sudah presentasi ya. Ininya background pilihan untuk PPT-nya bagus. Tampilannya juga cukup menarik, cukup bagus lah. Saya persilahkan kelompok pembahasnya ya, kelompok 6 ya. Kelompok 6, ya silahkan. Ya, bagi kelompok pembahas ini boleh berkomentar ya, boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh menyarankan ya, silakan. Selamat pagi Pak, izin bertanya, bukannya untuk kelompok 7 ya Pak, yang membahasnya? Pembahasnya kelompok berapa? Kelompok 7? Kelompok 7 Pak, kalau berdasarkan yang Bapak bagi di GCR. Oh gitu, ya. Oh ya, kelompok 7 ya, maaf ya. Ya silakan kelompok 7. Oke, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Daniel Sirait dari kelompok 7. Yang ingin saya tanyakan di sini, sebenarnya karena kebingungan saya aja ya, dari yang di daftar pustaka, di situ kan saya melihat ada yang dari web, dari NCBI. Nah, di sini kalau misal kita lihat pedoman itu untuk website, seperti e-book dan tutorial itu tidak boleh mencantumkan website yang tidak mencantumkan nama penulis dan institusi sebagai acuan. Sedangkan untuk skripsi 1 ini, dia ada nama penulis, tapi di sini ada publishernya aja, Start First Publishing. Nah, ini apakah yang dimaksud di dalam acuan ini, di pedoman ini institusi dari penulis atau publishernya? Jadi apakah yang di daftar pustaka ini sudah benar dan boleh menjadi acuan? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Silakan kelompok 1 menanggapi. Atau mungkin dikumpulkan dulu ya, kelompok pembahasnya yang lain yang masih anggota kelompok 7, kalau masih ada pertanyaan. Permisi Pak. Iya, silakan. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Wildanul Hasana dari kelompok 7. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok presenter atas presentasinya yang menarik. Saya izin bertanya, pada skripsi 1 yang telah ditinjau kan terdapat halaman persembahan. Nah, namun kan di pedoman yang kita jadikan acuan, halaman tersebut tuh tidak tercantum gitu di bagian awal skripsi. Apakah ini bermakna jika halaman persembahan itu bersifat opsional? Kalau iya, apakah ada ketentuan dalam penulisannya?
dalam halaman tersebut, karena kan kalau skripsi 1 kita kan ada potongan surat Al-Quran kan, kemudian paragraf persembahan dan ucapan terima kasih. Nah, di skripsi yang lain yang saya lihat itu tidak dicantumkan potongan surat dan langsung paragraf persembahan. Terima kasih atas penjelasannya ya. Iya, baik. Ada lagi? Dari kelompok 7, apakah masih ada? Atau cuma 2 anggotanya ini? Sudah cukup dulu, silahkan ya, kelompok 1 menanggapi. Baik, izinkan saya Cynthia Kulingga Dewi menjawab pertanyaan dari Wildanul Hasanah. Mungkin nanti akan ditambahkan oleh saudari Septi Tripuspitasari. Mungkin di sini saya menjelaskan bahwa benar kata Wildanul Hasanah bahwa di dalam pedoman tugas akhir tidak terdapat halaman persembahan, yang mana artinya bahwa halaman persembahan merupakan opsional atau tidak apa untuk tidak dicantumkan, tergantung preferensi dari penulis masing-masing. Mungkin dari Septi Tripuspitasari apabila ada tambahan dipersilahkan. Iya, saya izin menjawab. Untuk halaman persembahan yang saya tahu dari skripsi yang lain, halaman persembahan ini hanya opsional karena ada yang menuliskan, ada yang tidak. Dan untuk ayat-ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'annya mungkin sesuai dengan kayak penulisan Quran surat kayak gitu, sesuai seperti penulisan bahasa Indonesia pada umumnya. Saya izin menambahkan mengenai ketentuan dalam penulisan halaman persembahan. Jadi menurut pedoman yang telah saya baca itu ada ketentuan dalam penulisan halaman persembahan, karena halaman persembahan itu kan berupa ekspresi perasaan penulis dan ditujukan kepada pihak yang perlu diberi penghormatan atau penghargaan. Jadi ketentuannya itu di bagian tengah halaman itu simetris secara vertikal dan horizontal. Terus huruf yang digunakan untuk menulis persembahan harus sama dengan huruf substansi karya ilmiah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik ya. Dilanjut pertanyaannya Daniel ya, tentang penulisan sumber dari website. Mohon maaf untuk saudara Daniel Sirait, apa boleh diulang pertanyaannya karena dari anggota kelompok kami masih belum bisa memahami dengan benar. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Sintiako. Jadi pertanyaannya adalah kalau di pedoman itu kita melihat bahwa untuk website yang boleh dijadikan acuan adalah website yang memiliki nama penulis dan institusi yang tertera di dalam website. Sedangkan di sini untuk yang Marwaha.ayers itu tertera nama penulis, tetapi di sini yang tertera institusinya adalah publisher. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah institusi di dalam acuan di pedoman, maksudnya adalah publisher atau institusi dari penulis tersebut. Apakah bisa dipahami kelompok 1? Baik, terima kasih Daniel, bisa dipahami. Untuk jawabannya sebentar. Silakan.
Ya, saya Raihana, izin menjawab pertanyaan dari Daniel. Jadi, publishing yang start peers publishing itu termasuk ke dalam institusi publisher, karena untuk nama itu cuma dicantumkan namanya, bukan dicantumkan institusi dari penulisnya. Gitu. Mungkin ada yang bisa nambahin juga. Mungkin saya juga menambahkan untuk yang dituliskan di pada daftar pustaka itu sama seperti penulisan pada buku dan yang lainnya, yang dituliskan adalah pihak penerbitnya, bukan institusi untuk yang menulisnya, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kelompok 1 sangat menjawab. Permisi Pak Amin, mohon maaf, mic Bapak masih mati Pak. Ya baik, demikian tadi ya presentasi dari kelompok 1A. Waktunya sudah 29 menit. Kita beri aplaus dulu pada kelompok 1A. Ya silahkan kelompok 1A bisa memberikan closing poin dan menutup ininya ya, PPT-nya ya, menutup screen-nya. Baik, selanjutnya saya persilahkan kelompok 1B. Baik, ya kelompok 1B sudah terlihat PPT-nya, bisa dimulai presentasinya dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas biologi B akan mempresentasikan hasil review sistematika skripsi, yang mana menggunakan skripsi 3 dengan judul viabilitas dan pertumbuhan biji korang Amorphophallus meularium dari bunga terfertilisasi dan tidak terfertilisasi. Dengan anggota kelompok kami yang meliputi Aisyah Fajriyati, Diva Aliviani, Vidi Rizky, Rafika Resti, Ajeng Alum, dan Miftah Farid. Next. Nah, pada bagian awal ini, sebelumnya pada bagian utama dalam skripsi ini terletak pada judul. Pada judul skripsi ini terdiri atas 14 kata, yang mana menurut Syaputra tahun 2020, pembaca akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan penulis skripsi ketika skripsi memiliki judul yang menarik serta judul terdiri tidak lebih dari 15 kata, sehingga dalam skripsi ini judulnya telah sesuai. Kemudian, kesalahan pertama terletak pada cover dan judul ini tidak adanya nama dan NIM mahasiswa penyusun skripsi, yang mana NIM dan nama dan NIM ini harusnya terletak di bawah kata oleh. Next. Kemudian untuk halaman pengesahan, mohon maaf, untuk halaman pengesahan kurang saya berikan tanda, seharusnya di bawah judul itu juga terdapat nama dan NIM mahasiswa penulis skripsi. Kemudian kesalahan berikutnya, tidak adanya nama dan NIM pembimbing skripsi. Kemudian kesalahan selanjutnya terdapat pada penulisan nama ketua program studi, yang mana dapat saya contohkan seperti di pedoman, itu seharusnya namanya diberi underline dan tidak di bold. Begitu juga berlaku untuk nama pembimbing skripsi. Kemudian untuk halaman pernyataan juga tidak terdapat nama dan NIM dan line spacing-nya terlalu dekat. Selanjutnya, kesalahan berikutnya tidak adanya tanda tangan nama dan NIM mahasiswa penyusun skripsi di bawah kata yang menyatakan. Next.
Kemudian untuk abstrak, pada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini tidak terdapat nama ataupun pembimbing dari skripsi ini. Selanjutnya untuk abstrak bahasa Indonesia, judul abstrak dengan paragraf pertama dengan isi abstrak terlalu dekat. Kemudian selanjutnya untuk isi abstrak sendiri terdiri atas 214 kata, sehingga belum memenuhi sesuai dengan pedoman yang mana minimal 250 kata. Kemudian pada kata kunci tidak diperbolehkan atau tidak diperlukan kata dan ataupun simbol dan pada kata kunci berikut sesuai dengan pedoman JBUB. Seperti yang abstrak bahasa Inggris juga seperti itu, tidak ada nama, namun cara abstrak dengan isi sudah tepat. Kemudian untuk keywordnya juga terdapat kata N yang seharusnya tidak ada, sehingga seharusnya porang, koma, sit, gitu aja. Next. Kemudian untuk kata pengantar, jarak judul kata pengantar dan paragraf pertama seharusnya spasinya 2 spasi. Kemudian kesalahan berikutnya kurang rapi pada isinya, dan pada paragraf ketiga, pada paragraf penulis itu seharusnya menjorok ke dalam karena awal paragraf. Kemudian untuk daftar isi, seharusnya abstrak dimulai dari halaman 1 Romawi sesuai dengan pedoman JBUB. Kemudian untuk jarak antara garis margin kiri dengan nomor subbab itu harusnya 1,8 cm seperti yang telah dicontohkan di pedoman JBUB. Nah, untuk daftar pustaka dan lampiran seharusnya untuk length spasinya lebih didekatkan. Next. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Di sini terdapat beberapa kesalahan, yaitu kata porang yang ditulis dengan huruf kapital dan terdapat cukup banyak. Kemudian untuk untuk kata genus juga seharusnya dituliskan dalam huruf kecil. Kemudian untuk kata depan pada tidak boleh dituliskan di awal kalimat. Untuk tanda koma perlu dituliskan setelah konjungsi akan tetapi dan namun. Untuk penulisan nominal 45.000 ataupun yang tertera di slide juga ada 1.000, itu seharusnya diberikan tanda titik. Untuk penulisan lambang kurang lebih perlu diberi tanda spasi, dan untuk lambang persen juga seharusnya tidak perlu diberikan spasi. Next. Di sini juga masih terdapat kesalahan, yaitu dengan kata porang, dan untuk beberapa seharusnya dituliskan dalam huruf kecil, tidak perlu dituliskan dalam huruf kapital. Kemudian tanda koma itu perlu dituliskan setelah kata dengan demikian, dan oleh karena itu, karena merupakan konjungsi. Kemudian untuk rumusan masalah terdapat tanda titik 2, di mana seharusnya tanda titik 2 ini tidak diperlukan spasi, dan begitu juga dengan tanda tanya. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Di sini juga masih tetap sama kesalahannya, yaitu di kata porang yang dituliskan dengan huruf kapital. Kemudian terdapat ada di luar, kata di luar, seharusnya awalan kata di ini tidak boleh dituliskan di awal kalimat, kecuali jika kata di ini merujuk nama tempat. Kemudian untuk kata taka, ini harusnya ditulis dalam italik karena taka ini merupakan nama genus. Untuk kata marun harusnya ditulis italik juga karena merupakan bahasa asing, dan selanjutnya diberi tanda koma karena setelahnya terdapat kata sedangkan yang merupakan kata penghubung. Untuk penulisan lambang persen dan tanda hubung itu juga tidak perlu diberikan spasi seperti yang ada di slide. Kemudian untuk di gambar, di bagian judul gambar itu tidak perlu diberikan tanda titik. Dan untuk bagian keterangan gambarnya, untuk tanda titik 2-nya tidak perlu diberikan spasi. Selanjutnya masih sama, terdapat kata porang yang menjadi kesalahan penulisan, di mana harusnya dituliskan dalam huruf kecil, dan untuk suek ini juga harusnya dituliskan dalam huruf kecil ya. Untuk nama family ini seharusnya tidak perlu ditulis dalam italik, ditulis dalam huruf biasa saja, dan
untuk penulisan tanda hubungnya tidak perlu diberi spasi. Selanjutnya, Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa kesalahan, yakni untuk judul gambar seharusnya di sini tidak diakhiri dengan tanda titik. Lalu seharusnya di sini tanda pisah di antara kedua angka tidak perlu diberi spasi. Lalu akhir kata sebelum kata dan seharusnya diberi tanda koma, dan di sini angka 3 seharusnya ditulis huruf seperti pedoman pada skripsi JPUB. Next. Oke, baik. Akhir kata di sini ditemukan setelah kata dan masih belum ada tanda koma. Lalu di sini terdapat nama lokal tanaman yang masih ditulis kapital, yakni pada porang, jeruk, dan salak. Lalu menurut kami kalimat terakhir pada paragraf 1 yang ditunjuk oleh garis di sini masih kurang efektif, yang seharusnya bisa dibenarkan dengan kalimat sedangkan tumbuhan berumah dua merupakan tumbuhan yang memiliki salah satu bagian fertil, stamen atau putik seperti salak atau Zalaka edulis. Lalu selanjutnya, setelah kata namun di sini yang berada di awal kalimat harus diberi tanda koma, dan yang terakhir masih ditemukan kata pada yang berada di awal kalimat. Next. Nah, untuk kesalahan yang ada di sini masih sama seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwa judul gambar seharusnya tidak diakhiri dengan tanda titik, kata pada tidak boleh diletakkan di awal kalimat, dan nama lokal tanaman tidak perlu ditulis kapital. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bab 3, yakni metode penelitian. Nah, untuk penulisan judul bab dan subbab di sini sudah benar. Nah, ditemukan pada metode penelitian di sini kata porang yang masih menggunakan huruf kapital yang seharusnya tidak perlu. Lalu untuk akhir kata sebelum kata dan masih tidak ditemukan adanya tanda koma. Lalu untuk angka 3 yang seharusnya ditulis huruf. Lalu di sini terdapat kesalahan penulisan, yakni pada kata BII yang seharusnya adalah kata biji. Lalu di sini yang terakhir adalah tanda persen setelah angka tidak perlu diberi spasi. Next. Nah, untuk selanjutnya penulisan metode penelitian di sini sudah benar, yakni berisi waktu dan tempat penelitian, langkah penelitian, rancangan penelitian, dan analisis data yang ditulis secara berurutan. Lalu di sini ditemukan kalimat pertama pada paragraf 1 subbab 3.7 yang masih kurang efektif, yang seharusnya bisa dibenarkan dengan kalimat kelompok atau RAK terdiri dari kelompok biji dari bunga yang mengalami fertilisasi dan tidak mengalami fertilisasi. Lalu selanjutnya ada angka 3 yang seharusnya ditulis huruf, lalu ada kata porang yang masih ditemukan ditulis dengan huruf kapital, lalu yang terakhir adalah akhir kata sebelum kata dan di sini seharusnya diberi tanda koma. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Untuk penulisan judul bab dan subbab di sini sudah benar, namun masih ditemukan kata pada yang diletakkan di awal kalimat. Nah, untuk selanjutnya tanda persen di sini masih ditemukan diberi spasi antar persen dan angkanya. Lalu kata porang dan suwok di sini masih ditemukan ditulis dengan huruf kapital yang seharusnya tidak perlu. Dan yang terakhir adalah akhir kata sebelum kata dan di sini seharusnya diberi tanda koma. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya dari hasil dan pembahasan pada bagian citasi menurut Sajat 1993 seharusnya diikuti tanda koma. Kemudian ada penggunaan kalimat yang tidak konsisten. Contohnya kata faktor abiotik dirujukan untuk faktor luar dan faktor fisiologis ditujukan untuk faktor dalam. Nah, hal ini membingungkan para pembaca yang rancu untuk kalimat yang tidak konsisten. Kemudian akhir kata sebelum kata dan harus diberi tanda koma. Bagian penyajian pada data gambar 7 seharusnya dicantumkan kata keterangan diikuti tanda titik 2 sebelum kata huruf yang sama agar mudah dimengerti. Kemudian kesalahan yang sama diulangi kembali, yakni biji porang tidak perlu ditulis kapital. Kemudian pada 4.2 presentasi poliombri pada biji porang dapat kesalahan penulisan spesies, yakni mueleri yang seharusnya mueleri. Kemudian kalimat yang tidak efektif terjadi pada paragraf 1 kalimat ketiga. Kemudian pada bagian penyajian data gambar 8 seharusnya dicantumkan kata keterangan diikuti tanda titik 2 diakhiri dengan titik
Kemudian kata statement sebaiknya di italic karena merupakan bahasa yang asing. Tanda persen setelah angka tidak perlu diberi spasi. Nama lokal tanaman tidak perlu ditulis kapital. Nah, pada bagian ini nama lokal tanaman tidak perlu ditulis kapital. Kemudian terdapat kalimat yang tidak efektif pada paragraf 1 kalimat terakhir. Kemudian kata pada tidak boleh digunakan awal kalimat. Kemudian setelah kata namun diikuti tanda koma. Baris terakhir suatu alinea tidak boleh diketik pada halaman berikutnya. Jika penulisan alinea baru pada bagian bawah halaman harus berisi barisan pertama dari alinea tersebut. Kemudian pada penyajian data gambar 9 ditanjamkan kata keterangan diikuti tanda titik 2. Kemudian judul gambar seharusnya tidak diakhiri dengan tanda titik. Untuk berikutnya kesalahan yang sama masih diulangi kembali, yakni nama lokal tanaman tidak perlu kapital. Kemudian seharusnya tanda pisah di antara kedua angka tidak perlu disifasi. Kemudian kata pada tidak boleh digunakan pada awal kalimat. Kemudian sebaiknya tanda koma setelah kata daun mekar diberi kata hubung yakni maka. Baris terakhir suatu alinea tidak boleh diketik pada halaman berikutnya. Kemudian judul gambar sebaiknya dicantumkan keterangan diikuti dengan titik 2 agar penyajian data mudah dimengerti. Kemudian terdapat kalimat yang tidak efektif, tidak perlu diakhiri tanda koma juga. Kemudian penulisan alinea baru pada halaman bagian bawah harus berisi setidaknya minimal 2 baris pertama dari alinea tersebut. Kemudian nama lokal tanaman seperti porang tidak perlu ditulis kapital karena tidak berada di awal kalimat. Kemudian tidak perlu tanda koma sebelum kata sehingga dan kemudian. Kata pada tidak boleh awal kalimat, kemudian akhir kata sebelum kata dan harus diberi tanda koma. Judul pada gambar 11 tidak perlu disipasi dan tidak perlu diberi tanda titik. Kemudian terdapat kalimat yang tidak efektif pada paragraf 1 kalimat ketiga. Pada poin 4.4 tinggi diameter petiol dan lebar tajuk. Next. Maaf, kelompok 1 waktunya sudah 15 menit ya, jadi mohon dipercepat. Oh ya, enggak Pak. Tidak perlu tanda koma sebelum kata pada, kemudian keterangan simbol pada gambar seharusnya diletakkan di tengah akhir kata sebelum kata dan harus diberi tanda koma. Kemudian kata keterangan seharusnya diletakkan setelah judul gambar. Baik, selanjutnya yaitu pada halaman 67 ini masih terdapat kata porang dan juga terdapat kata hubung yang berada di awal kalimat dan juga ada berupa kesalahan pada kalimat baru tidak menggunakan huruf kapital pada kata pertama. Kemudian selanjutnya pada gambar 14 yaitu terdapat kesalahan penulisan judul gambar yang seharusnya judul gambar ditulis dengan huruf kecil semua kecuali huruf pertama dan pada kata pertama serta kata yang menunjukkan nama. Kemudian kesalahan penulisan pada kata umbi dan juga pada gambar 15 besar font dari gambar B lebih besar dibandingkan pada gambar A. Kemudian huruf B sebaiknya berada di sebelah kiri seperti pada gambar A. Selanjutnya yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran ini sudah benar yaitu antara kesimpulan dan juga saran dinyatakan dalam subbab yang berbeda, yaitu kesimpulan pada subbab 5.1 dan saran pada subbab 5.2. Penulisan judul bab dan juga judul subbab yang sudah benar. Kemudian masih terdapat beberapa kesalahan penulisan yaitu terkait porang dan juga tanda simbol persen yang seharusnya tanpa spasi. Yang terakhir bagian akhir skripsi yaitu terdapat daftar pustaka dan juga lampiran. Pada skripsi ini sudah benar yaitu terdapat daftar pustaka dan juga lampiran. Penulisan judul bab
pada daftar pustaka sudah benar. Daftar pustaka juga sudah berisi antara judul buku, artikel, jurnal, dan pustaka lainnya yang sudah dikutip dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan pedoman tulisan. Selanjutnya yaitu lampiran. Penulisan judul sudah benar, kemudian pada lampiran 2 ini seharusnya pada gambar C dan F diberi spasi seperti pada gambar-gambar di atasnya agar lebih rapi. Baik, lampiran selanjutnya akan dijelaskan oleh Kanselir. Baik, untuk lampirannya ini terdapat beberapa kesalahan seperti pada judul lampiran itu seharusnya untuk kata kedua pada huruf pertama dan juga huruf pertama pada kata ketiga itu seharusnya huruf kecil. Jadi huruf besarnya itu hanya ditempatkan pada huruf pertama pada kata pertama, dan seharusnya pada judul tabel itu ditulisin tabel 1 lalu titik judul tabel. Lalu seperti yang saya lingkarin itu ada F, SIG, TDF, SIG, dan segala macam itu seharusnya penempatannya bukan di bawah tengah tapi di tengah, pas di tengah. Jadi itu kurang proporsional. Lalu terdapat kesalahan seharusnya antar baris dan juga antar kolom ini tidak perlu dikasih border. Jadi tidak perlu dikasih border vertikal maupun border horizontal. Jadi cukup bagian heading sisi tabel bawah seperti itu. Lalu untuk jarak antara judul tabel dan juga tabel itu seharusnya spasinya 1,5 spasi, bukan 1 spasi. Untuk selanjutnya, ya untuk lampirannya ini terdapat kesalahan pada tulisan lampiran dan juga tabel itu seharusnya spasinya antara tabel dan juga uraian pada skripsi itu adalah 3 spasi. Dan juga spasi pada tabel, judul tabel dan juga menuju tabel itu harusnya 1,5 spasi, tapi itu hanya 1 spasi. Dan terdapat kesalahan pada judul, yakni sama terdapat huruf besar pada kata kedua di huruf pertamanya, dan juga tidak ada tulisan tabel X lalu judul tabel. Jadi tidak ada penomoran tabel. Begitu pula seperti tabel di bawahnya, kesalahannya sama. Lalu ada juga penempatan yang tidak proporsional seperti tabel yang kedua yang saya lingkari itu penempatannya kurang ke atas. Jadi yang tepat itu ada di tengah dan agak ke atas gitu. Lalu seperti ini, tidak perlu dikasih jarak, tidak perlu dikasih border vertikal dan juga horizontal. Pada tabel ketiga itu masih ada border, jadi yang benar itu seperti contoh tabel pertama dan juga kedua. Lalu tanda desimalnya itu salah semua. Yang terdapat tanda desimal itu seharusnya digunakan koma, bukan titik seperti itu. Untuk selanjutnya, ya, ini sama sebenarnya. Jadi judulnya ini huruf kedua dan juga huruf kedua pada kata kedua dan juga huruf ketiga pada kata ketiga itu tidak perlu huruf besar. Jadi huruf besarnya pada huruf pertama di kata pertama. Lalu yang saya lingkarin itu penempatannya tidak proporsional dan juga masih terdapat border vertikal dan juga border horizontal, dan tanda desimalnya juga salah, masih menggunakan titik bukan koma. Selanjutnya, iya, untuk lampirannya sendiri dari uraian skripsi menuju tabel itu juga spasinya terlalu berlebihan, jadi cukup 3 spasi saja yang digunakan. Lalu untuk judul tabel menuju tabelnya sendiri itu spasinya 1,5 tapi itu kurang, dan juga pada judul tabelnya sendiri belum ada penomoran tabel dan penulisannya, pengetikannya untuk abjadnya masih salah gitu. Yang saya lingkari pada tabel kedua itu juga penempatannya kurang proporsional, harusnya di tengah. Lalu ada juga yang saya garisin ini di tabel ketiga itu di grup statistik itu sebenarnya untuk judul dari tabel tersebut tidak perlu dikasih border seperti itu, tapi itu diborderin. Lalu ada juga desimalnya masih salah semua, itu yang saya lingkarin itu adalah mewakili saja, jadi semua yang ada desimal di sini itu salah karena masih menggunakan titik dan masih ada border vertikal dan juga horizontal yang seharusnya hanya diberi tepi heading pada sisi tabel bawah. Selanjutnya, ya, ini sama untuk penempatannya yang saya buletin itu seperti F, SIG, F, DF itu masih belum proporsional, jadi harusnya agak ke atasan sedikit, dan juga masih belum ada nomor tabel dan
hurufnya itu masih salah, jadi huruf besarnya hanya di huruf pertama, kata pertama pada judul tabel, seperti itu. Lalu untuk bordernya juga masih salah, masih ada border di vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, ya ini untuk kesalahannya ini melebihi dari yang sebelumnya. Jadi untuk uraian skripsi menuju tabelnya itu terlalu berlebihan, itu ada 5 spasi yang seharusnya itu yang dibutuhkan hanya 3 spasi, seperti itu. Dan sebenarnya hasil analisis tinggi petiol tanaman poliembrioni ini diletakkan pada bagian bawah tabel, jadi bukan di atas tabel, seperti itu. Lalu untuk judulnya juga hurufnya, abjadnya masih salah, dan juga masih belum ada penomoran tabel, dan spasi dari judul menuju tabelnya juga masih 1, seharusnya 1,5, desimalnya juga masih tanda titik yang digunakan, seharusnya tanda koma. Lalu untuk judulnya juga, ini yang tabel kedua, ini perawalannya menggunakan huruf besar semua, seharusnya hanya di huruf pertama, kata pertama, seperti itu. Lalu tinggi petiol ini yang saya lingkarin ini kurang proporsional, kurang ke atas sedikit, seperti itu. Selanjutnya, ya, jadi ini judul tabelnya sendiri itu tidak diawali dengan kata tabel dan tidak boleh diikuti oleh nomor tabel, jadi tidak ada penomorannya. Lalu ada penulisan judul tabel itu kurang sesuai, terdapat huruf besar pada huruf pertama di kata kedua, lalu semua penulisan tanda desimalnya itu salah, jadi seharusnya koma. Jaraknya itu juga salah, seharusnya 1,5 spasi, lalu jarak antar kolom dan juga antar baris itu tidak perlu dikasih border vertikal maupun horizontal, lalu penulisan N, min, STD division, itu peletakannya kurang proporsional. Lalu kata perlakuan di sini yang saya lingkarin itu seharusnya dijadikan 1 baris saja, tapi itu seperti tidak rapi jadinya. Baik, selanjutnya. Nah, iya, ini terdapat, jadi dari tadi saya menjelaskan untuk sistematika yang kurang sesuai. Nah, sistematika yang kurang sesuai sebenarnya itu semuanya hampir sama gitu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistematika yang sesuai. Jadi untuk judul tabel itu sudah sesuai, yakni di atas tabel. Cuman untuk spasinya masih kurang. Lalu penempatan tabel itu sudah diletakkan di center, jadi di tengah gitu. Lalu judul tabel dan juga tabel itu udah ditulis dalam 1 halaman, jadi tidak boleh dipisahkan. Penempatan nomor halaman sudah tepat di kanan bawah. Untuk sistematika yang tidak sesuai, hampir sama dengan sebelumnya. Selanjutnya. Ya, baik. Demikian presentasi kelompok 1B, waktunya 25 menit. Kita hanya tinggal sisa waktu 5 menit ya. Silakan kelompok 7B memberikan saran, komentar, tanggapan. Baik, permisi Pak. Saya Aisyah Fatmaranti ingin memberi saran dan juga pertanyaan. Untuk sarannya sendiri mungkin tiap gambar itu bisa diperbesar lagi supaya lebih jelas. Kemudian untuk pertanyaannya saya ingin bertanya terkait kesimpulan. Apakah kesimpulan itu dapat berupa poin-poin? Terima kasih. Iya, baik. Kelompok 7B yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofiati Badillah, saya dari kelompok 7 kelas B. Ingin menanggapi presentasi kelompok 1, yaitu tepatnya pada slide yang memuat gambar 8 dan 9. Di situ terdapat tanda titik 2 dan titik koma yang antara satu dengan yang lainnya diberikan spasi yang tidak sama, yaitu ada yang tidak ada spasinya, ada yang spasinya 1 dan ada yang spasinya lebih dari 1. Nah, bisa dijelaskan bagaimana sistematika tanda gambar yang benar sesuai dengan pedoman di JPUB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi kelompok 7B? Baik, terima kasih atas kesempatannya dan juga saya apresiasi kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan review skripsinya dengan
baik dan lengkap sekali. Ini saya akan memberikan saran dan pertanyaan. Untuk saran saya sendiri itu mungkin lebih teliti lagi di bagian abstrak, bahwasanya jarak antara paragraf abstrak dengan kata kunci itu spasinya terlalu besar, enternya terlalu besar. Kemudian saya ingin bertanya, pada bagian latar belakang itu terdapat dua hingga empat paragraf ya, empat paragraf yang memuat dasar teori. Sedangkan pada pedoman itu dijelaskan bahwasanya di latar belakang ini sebaiknya itu hanya menjelaskan mengenai alasan-alasan masalah, kemudian juga yang benar-benar di mana latar belakang mengapa masalah ini diangkat. Nah, mungkin pertanyaan saya sederhana, sejauh apa atau sebanyak apa dasar teori ini bisa dimasukkan ke dalam latar belakang, mengingat di latar belakang yang deskripsi ini itu hanya lebih sedikit daripada paragraf dasar teorinya. Terima kasih. Baik, sudah 3 ya, sudah semuanya ya, ini 7B ya. Oke. Sudah, Pak. Nah, silakan kelompok 1B memberikan tanggapan. Baik, saya Diva izin menjawab pertanyaan dari Ayesha, yang mana kesimpulan di sini seharusnya tidak boleh ditulis dalam bentuk poin, yang mana seperti pada yang ditulis pada pedoman JBUB bahwa kesimpulan di sini merupakan pernyataan singkat dan jelas yang mana berupa dari hasil penelitian dan pembahasan yang membuktikan kebenaran hipotesis. Di sini diuraikan secara penjelasan gitu, pernyataan seperti itu, bukan berupa poin. Apakah menjawab, Ayesha? Ya, baik. Terima kasih, Diva, atas penjelasannya. Baik, terima kasih. Ya, silakan dilanjut pertanyaan yang Ahmad ya. Dan Sofia. Mohon maaf, untuk Sofia, apa bisa diulang ya pertanyaannya? Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan, pada slide yang memuat gambar 8 dan 9, di keterangan gambarnya itu kan ada tanda baca titik 2 dan titik koma, yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama spasinya antar tanda baca tersebut. Di situ tuh ada yang spasinya 1, ada yang tidak ada spasinya. Nah, bagaimana penulisan yang benar? Terima kasih. Permisi, saya Ajeng Anung dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan Sofia. Jadi, mohon maaf tadi kalau ada kekeliruan, yang benar itu tidak ada spasinya. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Terima kasih, Adita. Ya, satu lagi pertanyaannya Hanif. Bagaimana kelompok 1? Ada tanggapan atau pas?
Permisi Pak, mohon maaf untuk Saudara Hanif mungkin bisa diulangi sekali lagi. Oh iya, baik. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan yang saya ajukan adalah, jadi di sini kan di latar belakangnya itu memuat sekitar 4 paragraf yang terdiri atas dasar teori, artinya adalah definisi umum dan ya dasar teori seperti itu. Dan sisa paragraf lainnya hanya berapa ini? 2 paragraf kalau nggak salah ya. 2 atau 3 paragraf ini barulah memuat latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Ini kalau misalnya didasarkan pada pedoman JPUB. Nah, pertanyaan saya, sebanyak apa atau sejauh apa dasar teori, di sini saya sedikit memisahkan antara dasar teori dan yang mana yang benar-benar latar belakang. Nah, sejauh apa atau sebanyak apa dasar teori ini dapat dimasukkan di bagian latar belakang, mengingat di skripsi yang direview ini paragraf dasar teori dan paragraf yang memang benar-benar menjelaskan latar belakang itu lebih banyakkan yang dasar teorinya seperti itu. Sedangkan di pedoman JPUB itu hanya menjelaskan bahwa latar belakang ini memuat alasan-alasan masalah yang bla 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 tadi. Apakah dapat dipahami? Ya, bisa. Ya bisa, Hanif. Mohon maaf Hanif, untuk sekarang pembahasannya sistematika ya. Jadi untuk pertanyaan Hanif mungkin bisa ditanyakan di selanjutnya. Di minggu selanjutnya Hanif, untuk yang isinya isi bab 1 pendahuluannya. Ya, oke, baik ya. Semua pertanyaan sudah terjawab. Kita beri aplaus kepada kelompok 1B. Ya, terima kasih paparannya. Selanjutnya saya undang kelompok 1C. Ya, sudah terlihat PPT-nya. Silakan bisa dipresentasikan mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Amin Setiawan beserta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 kelas Biologi C akan mempresentasikan hasil sistematika skripsi 2 dengan judul Potensi Tanaman Tomat dan Lamtoro sebagai tanaman refugio untuk meningkatkan diversitas musuh alami dan mengendalikan hama serangga tanaman jamu kristal. Selanjutnya, baik, ini merupakan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, diantaranya ini Muhammad Faiz Maulana, Febriana Ramadhani, Imratul Mardia, serta Nabila Rahma. Next. Baik, berikut kita tampilkan juga bagian-bagian dari skripsi dan isi dalam buku pedoman penulisan skripsi, di mana dalam buku pedoman penulisan skripsi sendiri, bagian-bagian dari skripsi terdiri dari 3 bagian, yakni awal, utama, dan akhir. Next. Untuk bagian awal sendiri, terdiri atas sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, pedoman penggunaan skripsi, abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar lambang dan singkatan. Next. Baik, untuk bagian sampul sendiri, sampul secara sistematik merupakan sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya ilmiah skripsi, sehingga sampul harus dapat memberikan informasi secara singkat, jelas, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Universitas Brawijaya, bahwasannya sampul skripsi dicetak dengan soft cover berwarna biru. Semua kata ditulis dengan huruf kapital terkecuali kata oleh. Nama atau simbol ilmiah yang dicetak dengan huruf kecil sesuai dengan urutan dari atas di bawah pada sampul tercetak sebagai berikut. Dapat dilihat dari file yang telah kita lampirkan, bahwasanya secara keseluruhan urutan dari penulisan informasi yang ditulis pada sampul oleh penulis telah sesuai. Namun juga terdapat kekurangan diantaranya, yakni penulis tidak menuliskan nama dengan huruf kapital dan meletakkan NIM yang seharusnya linear ke bawah, namun penulis meletakkannya di samping. Next.
Misalnya yakni halaman judul. Halaman judul merupakan mencakup informasi yang dituliskan pada halaman judul kurang lebih sama dengan yang didapati pada halaman sampul. Namun demikian pula tetap mencantumkan tujuan pembuatan skripsi. Contohnya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains dalam bidang biologi. Namun sangat disayangkan sekali pada skripsi 2 ini penulis tidak melampirkan halaman judul sehingga kurang sesuai dengan sistematika yang didapati di dalam pedoman penulisan skripsi. Selanjutnya, berikut yakni halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwasannya tugas akhir atau skripsi yang telah disusun adalah hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan kaidah penulisan ilmiah atau disebut juga dengan halaman orisinalitas. Diurutkan ke bawah secara simetris dapat dilihat yakni sistematika penulisan pada halaman pengesahan yang telah dilampirkan oleh penulis sudah sangat sesuai. Dapat kita lihat bersama-sama dari file yang telah kita lampirkan dari skripsi 2 bahwasannya penulis telah mengurutkannya ke bawah secara simetris dimulai dari judul skripsi, nama dan NIM penulis yang ditulis telah sesuai dengan nama yang terdapat pada halaman sampul, kemudian keterangan pelaksanaan ujian dan kelulusan yang ditulis penulis diantaranya yakni telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 24 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana sains dalam bidang biologi. Selanjutnya yakni penulis telah melanjutkan dengan kata menyetujui di bawahnya dengan diikuti nama, NIP, dan tanda tangan dosen pembimbing 1 yang ditulis dari sebelah kiri dan dosen pembimbing 2 ditulis di sebelah kanan pada posisi baris yang sama. Namun apabila dosen pembimbing hanya 1 seperti halnya file yang telah kita lampirkan, maka nama, NIP, dan tanda tangan dosen pembimbing dituliskan di tengah baris. Terdapat kata mengetahui selanjutnya di bawah terdapat nama, NIP, dan tanda tangan ketua program studi yang dituliskan di tengah baris. Selanjutnya, berikut merupakan halaman pernyataan. Halaman pernyataan sendiri memuat pernyataan penulis skripsi yang bersifat mengikat atas karya tersebut. Halaman pertanyaan memuat pernyataan orisinalitas, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, program studi penulisan skripsi, tanggal pernyataan dibuat, dan tanda tangan resmi penulisan di atas materai Rp10.000. Namun juga sangat disayangkan skripsi 2 ini diketahui bahwasannya penulis tidak melampirkan halaman pernyataan, sehingga tidak sesuai dengan alur sistematika penulisan pada buku pedoman penulisan skripsi. Dengan demikian, keabsahan dan orisinalitas data beserta isi dari seluruh bagian skripsi belum bisa dikatakan sepenuhnya sudah valid. Berikutnya, yakni halaman pedoman penggunaan skripsi yang memuat informasi tata cara pemanfaatan atau pengumpulan skripsi sebagai sumber pustaka sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku secara umum. Namun di sini dengan kesalahan yang sama, penulis tidak melampirkan pedoman penggunaan skripsi pada halaman yang disediakan, sehingga dapat disimpulkan penulis belum mengikuti sistematika yang tercantum dalam pedoman penulisan skripsi. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, saya informasi janda di sini. Abstrak sendiri itu merupakan uraian singkat tetapi lengkap dari skripsi. Nah, dari di sini abstrak sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku yang mana terdiri dari 2 yaitu identitas penelitian dan isi penelitian. Nah, untuk identitas penelitian ini sudah sesuai yaitu terdapat judul, nama penulis, nama pembimbing beserta instansi dan tahun penyerahan skripsi. Untuk isi penelitian pun sudah sesuai yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan kata kunci. Next. Selanjutnya. Nah, untuk dari judul sendiri ini sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku yang mana dicetak tebal dan huruf kapital pada huruf pertama setiap kata kecuali kata penghubung seperti dan di. Untuk nama-nama spesies, senyawa dan lainnya yang tidak terdapat di kamus bahasa Indonesia ini sudah ditulis sesuai itu ditulis miring. Untuk selanjutnya itu untuk nama penulis dan nama pembimbing ini ditulis terpisah yaitu berikutnya dengan nama instansi dan tahun penyerahan. Akan tetapi di situ terlihat bahwa untuk nama yang lebih dari 2 kata yang mana untuk kata yang tengah harus ditulis dengan nama inisial. Dan itu untuk abstrak sendiri ini merupakan pemikiran hasil asli dari penulis sehingga tidak boleh terdapat kutipan. Untuk bahasanya sendiri yaitu seperti set pertama tadi yaitu terdapat abstrak Inggris. Kedua itu terdapat abstrak Indonesia, yang mana seharusnya masing-masing ditulis 1 halaman, tetapi di sini melebihi 1 halaman. Next. Selanjutnya. Nah, untuk kata pengantar sendiri ini, kata pengantar ini memuat uraian singkat tentang maksud penulisan skripsi dan merupakan ucapan terima kasih. Nah, untuk kata pengantar sendiri ini
dari skripsi 2 ini sudah sesuai dari pedoman yang berlaku di mana sudah ditulis satu spasi dengan maksimum 1 halaman dan tidak ada hal-hal yang bersifat ilmiah. Untuk pilihan tahun penulisan disesuaikan dengan naskah dengan waktu penyerahan naskah skripsi, akan tetapi di dalam kata pengantar ini tidak dicantumkan nama orang penulis, harusnya ditulis dengan kata formal. Jika ada gelar ditulis dengan gelar akademik. Selain itu untuk bagian alinea pertama itu untuk puji syukur itu seharusnya ditulis menjorok. Next. Nah, untuk daftar isi sendiri ini beberapa sudah sesuai dengan pedoman, di mana berisi daftar judul subbab dan posisi halaman yang diketik berdasarkan urutan halaman tanpa diakhiri titik. Berjarak satu spasi, akan tetapi di sini antar bab dan keterangan lain ini tidak berjarak 2 spasi. Untuk selain itu seharusnya di bagian terdapat kata halaman yang ditulis di rata kanan bagian atas setelah di bawah daftar isi tersebut ditulis dengan huruf kapital, tidak dicetak tebal. Dan itu untuk abstrak dan lampiran ini sudah sesuai dengan pedoman, yaitu dicetak tebal dengan huruf kapital dan judul subbab ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kata yang bukan termasuk kata penghubung seperti dan di. Akan tetapi di sini judul yang lebih dari 1 baris ini, baris kedua tidak dimulai tepat di bawah huruf pertama judul subbab sesuai dengan gambar yang ada. Untuk nomor halaman ini sebelum halaman bab 1 sudah ditulis sesuai, yaitu angka Romawi kecil, sedangkan untuk halaman setelah bab 1 itu sudah ditulis dengan angka Arab. Untuk nomor halaman sendiri ini ditulis di rata kanan di bawah lajur halaman sudah sesuai, dan antara judul subbab dan atau subbab ini dengan penulisan nomor halaman ini sudah dihubungkan dengan tanda tersebut. Selanjutnya, untuk daftar tabel sendiri, nah daftar tabel ini terbagi menjadi 3 lajur, yaitu nomor tabel, judul tabel, dan halaman. Untuk nomor tabel ini seharusnya sudah ditulis di tepat awal batas kiri halaman sudah sesuai, akan tapi seharusnya lajur nomor tabel ini ditulis nomor tabel tanpa kata tabel, jadi langsung satu komposisi atau kode. Nah, untuk judul tabel sendiri ini sudah terletak di antara nomor tabel dan judul tabel, ditulis sesuai, yaitu huruf kecil kecuali huruf pertama pada setiap kata kecuali kata penghubung dengan jarak antara judul tabel dan adalah 2 spasi. Ini belum sesuai. Berjarak 1 spasi jika judul tabel lebih dari 1 baris. Nah, untuk halaman sendiri ini sudah diketik pada batas kanan halaman menggunakan angka Arab, tetapi seharusnya di atas nomor halaman itu ditulis dengan kata halaman. Untuk judul tabel nomor halaman ini sudah dihubungkan dengan tanda tersebut. Next. Selanjutnya akan ditunjukkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada daftar gambar, di mana memiliki sistematika yang hampir sama seperti daftar tabel sebelumnya, yang terbagi atas 3 lajur, yang lajur sebelah kiri merupakan nomor, lajur tengah merupakan judul, dan lajur sebelah kanan merupakan halamannya. Berdasarkan referensi pedoman, seharusnya jika pada judul gambar terdapat 2 baris, maka baris keduanya itu harus sejajar dengan huruf yang ada pada baris pertamanya. Seperti yang dapat dilihat dilampirkan ini pada gambar 2, di mana kalimat yang di bawahnya itu tidak sejajar dengan baris yang pertama. Begitupun juga pada gambar 8. Untuk selanjutnya ada daftar lampiran. Berdasarkan skripsi kedua ini tidak terlampir untuk daftar lampiran, padahal pada bagian akhir terdapat lampiran-lampiran yang sudah seharusnya dicantumkan di daftar lampiran ini. Di mana daftar lampiran sendiri ini nanti akan memuat cara penulisan atau pengetikan sama seperti pada daftar tabel maupun daftar gambar. Oke, pada berikutnya merupakan daftar lambang dan singkatan. Pada daftar lambang dan singkatan ini dari penulis juga tidak menyertakan daftar lambang dan singkatan. Seharusnya disertakan karena terdapat beberapa istilah-istilah yang mungkin perlu diperjelas atau perlu dirinci sehingga dapat memudahkan membacanya. Oke, untuk selanjutnya ada bagian utama, di mana bagian utama ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan sendiri memuat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, juga manfaat penelitian. Dari skripsi ini sudah tertera semua untuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Dan untuk pendahuluan sini hanya ada satu kesalahan selama yang dari saya perhatikan, bahwa di sini ada tanda koma sebelum kata dan, padahal seharusnya tidak menggunakan tanda koma karena di sini maknanya bukan perincian, tapi hanya sebagai konjungsi. Kemudian untuk tinjauan pustaka sendiri, berisi hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian dan hipotesis bila ada, dan tinjauan pustaka ini sendiri
dalam kerangka pemikirannya didasari teori-teori yang sudah ada pada suatu hipotesis. Nah, pada skripsi ini terdapat tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang mengacu pada latar belakang sebelumnya. Di mana di sini terdapat beberapa kesalahan, seperti pada tinjauan pustaka ini terdapat panjang yang tidak memiliki satuan, seperti yang dapat terlampir di highlight. Benang sari mempunyai panjang antara 0,5 sampai 1,2, namun tidak sertakan satuannya berapa. Kemudian juga terdapat kesalahan kedua, yaitu pada judul gambar di sini tidak sejajar dengan baris atasnya, seharusnya sejajar seperti yang sudah disinggung sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni metode penelitian. Pada skripsi tersebut mengenai alat dijadikan subbab, padahal seharusnya bahan dan alat penelitian tidak perlu dituliskan dalam satu bab tersendiri, melainkan tersurat dalam langkah-langkah penelitian. Kemudian pada bagian waktu dan tempat tersebut kurang lengkap karena belum memuat bentang alam ketinggian, curah hujan, dan lain-lain, karena penelitian tersebut merupakan penelitian lapang. Next. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan berisi tabel, gambar maupun peta serta pembahasan hasil dengan disertai penjelasan teoritis. Terdapat penulisan yang kurang tepat, yakni pada penulisan tabel seharusnya apabila judul tabel tersebut singkat maka harus diletakkan di tengah. Apabila penulisan tabel itu panjang hingga memuat 2 baris maka harus rata kiri. Kemudian pada tulisan subbab itu seharusnya kata ditanami harus sejajar dengan komposisi. Next. Waktunya sudah 15 menit ya, silakan dipercepat. Kemudian kesimpulan dan saran. Pada bagian ini sudah sesuai karena kesimpulan dan saran ditulis dalam subbab berbeda. Next. Pada bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka serta lampiran. Next. Pada bagian daftar pustaka memuat referensi yang dikutip dalam penyusunan, baik itu buku, jurnal, skripsi, dan lainnya. Pada daftar pustaka terdapat beberapa kesalahan, yakni pada penulisan website itu seharusnya kalimat diakses pada tanggal sekian berada di bagian akhir. Kemudian tulisan volume, vol itu tidak perlu. Kemudian tahun tidak perlu diberi kurung, serta tanda koma pada akhir jurnal itu seharusnya diganti dengan tanda titik. Next. Kemudian lampiran. Lampiran ini pada skripsi kurang tepat karena seharusnya judul tabel pada lampiran itu disingkat LT seperti yang benar pada bagian bawah itu. Baik, demikian presentasi yang telah kami sajikan. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Profesor Amin. Baik, ya terima kasih paparannya kelompok 1C ya. Selanjutnya saya persilakan kelompok 7C. Iya Pak, perkenalkan nama saya Puspa dari kelompok 7. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok presenter yang telah menjelaskan skripsi 2 dengan baik. Mungkin saya ada beberapa saran dan pertanyaan. Jadi untuk yang pertama tadi presenter terlalu cepat dalam menyampaikan pesan-pesannya, jadi kurang bisa ditangkap.
oleh pendengar. Kemudian warna font tulisan dengan warna background PPT bisa lebih dikombinasikan supaya lebih enak dibaca. Kemudian untuk pertanyaan yang saya ingin tanyakan, sistematika peletakan nomor halaman khusus pada JBUB itu bagaimana ya? Apakah ada perbedaan peletakan halaman antara bagian awal dengan isinya? Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya. Permisi Prof. Amin, saya Rizky Budi dari kelompok 7 izin bertanya. Iya, silahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pemaparan terkait review skripsi 2. Saya ingin bertanya dalam bab metode dan penelitian, di mana langkah penelitian adalah berupa uraian lengkap dan terinci tentang langkah-langkah yang telah diambil pada pelaksanaan penelitian, termasuk jenis data dan cara mengumpulkannya. Sedangkan pada rancangan penelitian adalah menjelaskan strategi pendekatan yang akan diambil untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, saya ingin bertanya apakah dalam skripsi 2 ini telah sesuai menuliskan langkah penelitian terlebih dahulu sebelum rancangan penelitian. Kemudian yang kedua, dalam bab metode penelitian terkandung uraian tentang waktu dan tempat penelitian, rancangan penelitian, langkah-langkah penelitian, variabel dan data yang akan dikumpulkan serta analisis data. Nah, apakah dalam bab metode penelitian ini perlu dicantumkan tentang waktu dalam melakukan penelitian, misalnya pada jam 10 hingga jam 12, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada lagi kelompok 7C? Iya Pak, permisi. Saya Siti Sainida dari kelas C, ingin menyampaikan komentar saya. Saya tadi kurang setuju di sampul bahwa teman-teman menyebutkan urutan informasinya sudah sesuai. Karena menurut saya tadi ada kesalahan, yaitu seharusnya nama dan NIM ada di atas logo universitas. Lalu yang kedua, saya ingin bertanya, pada bab 3 metode penelitian, di subbab prosedur penelitian itu ada poin yang berjudul analisis data. Walaupun itu isinya isinya itu prosedur perhitungan seperti itu. Nah, apakah penggunaan judul di poin tersebut benar? Karena menurut saya judul yang bertuliskan analisis data itu lebih cocok berada di bab 4, itu di hasil dan pembahasan. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Masih ada kelompok 7C? Sudah cukup? 3 orang? Ya, baik. Silakan ke kelompok 1C menanggapi. Baik, terima kasih atas kelompok pembahas. Ya, saya informasi akan menjawab pertanyaan dari Puspa. Untuk nomor halaman ini peletakan di mana halaman ini jika penulisannya seperti abstrak sebelum bab 1 itu ditulis dengan angka Romawi, sedangkan untuk halaman bab 1 selanjutnya ditulis dengan angka Arab. Nah, untuk peletakan nomor halaman ini ditulis di paling kata halaman. Sekian. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya Nabila Rahma akan coba menjawab dari pertanyaan Budi. Untuk waktu untuk per jamnya itu menurut saya perlu dicantumkan. Kemudian menurut saya langkah penelitian pada skripsi ini sudah cukup lengkap. Kemudian seperti seharusnya anak subbab itu harus diletakkan pada sisi kiri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan 1C.
Mungkin saya Febrian. Oh ya, silakan Kak Is. Mikrofonnya. Halo, halo. Oh ya, udah masuk ya? Ya baik, izin off cam dulu ya, mungkin jaringan tadi. Ya jadi terkait pertanyaan dari Rizky Budi tadi ya, terkait rancangan penelitian dan langkah penelitian, apakah dalam skripsi ini telah sesuai menuliskan langkah penelitian terlebih dahulu sebelum penelitian. Ya berdasarkan dari bab 3 bahwa tertulis di prosedur penelitian yang terdiri dari langkah-langkah penelitian. Nah, berdasarkan pedoman juga dituliskan bahwa langkah penelitian dan rancangan penelitian itu ditulis pada sudut yang berbeda apabila memang ada strategi-strategi dalam penyusunan untuk menjawab dari rumusan masalah tadi. Berdasarkan yang saya tangkap sampai saat ini, dari langkah penelitian atau rancangan penelitian itu memiliki jalan yang searah. Jadi sampai saat ini masih tergabung menjadi satu antara langkah penelitian dan rancangan penelitian. Namun mungkin untuk lebih mendetailnya lagi itu bisa dijawab untuk di presentasi berikutnya, karena ini hanya menyinggung berupa sistematika. Tapi di sini sudah cukup menjawab dari rumusan masalah, karena dari rumusan masalah sendiri menanyakan tentang komposisi arthropoda. Dan di sini juga tertulis bahwa terdapat metode-metode yang digunakan untuk identifikasi arthropoda serta analisis datanya. Jadi menurut saya sudah terdapat di sini bagaimana dari rancangan penelitian dan juga langkah penelitian seperti itu. Terima kasih. Baik, apa masih ada yang belum terjawab pertanyaannya? Sudah semua kan ini ya? Masih ada Bapak. Oh, masih, iya silakan. Iya. Baik, saya Febriana Pika Ramadhani, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky Budi Nuryansa mengenai penulisan rentang waktu pada metode penelitian. Menurut saya, dalam menyusun metode penelitian sendiri atau metode tentunya harus lebih bersifat aplikatif atau terapan dan bukan dalam konteks teoritis semata, sehingga rentang waktu juga menurut saya penting untuk ditulis sebagaimana mestinya yang tertera di dalam JBUB. Seperti itu. Mungkin ada rekan yang lain yang bisa menambahkan. Tidak ada yang menambahkan? Cukup ya berarti ya? Semua pertanyaan sudah terjawab? Belum Pak, ada satu pertanyaan yang belum. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Untuk analisis data pada metode penelitian itu menurut saya perlu, karena metode penelitian juga membahas mengenai metode analisis data yang digunakan. Seperti itu. Jadi sesuai jika diletakkan pada metode penelitian. Ya, baik. Kesalahan sampulnya bagaimana? Mohon maaf Bapak, bagaimana Pak? Tadi pertanyaan Siti kan dua. Yang pertama ada kesalahan di sampul. Jadi menurut Siti ada kesalahan di sampul. Ini sependapat apa enggak? Kelompok 1 ya. Prosedur tadi sudah dijawab. Oh ya, baik, kami dari kelompok 1 menyepakati bahwasannya terdapat kesalahan peletakan di sampul. Seperti itu, Pak. Oke ya, baik ya. Berarti sudah terjawab semua ya? Iya, sudah. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1C ya. Semua sudah presentasi, kemudian kelompok pembahas juga sudah memberikan bahasannya secara singkat, padat, dan tepat sasaran. Sebagian besar saya tidak terlalu banyak membahas ya, mungkin ini ya, ada yang agak mengganjal gitu tentang pencantuman ya, halaman-halaman yang tidak ada di pedoman. Perlu Pak enggak gitu ya. Contohnya halaman persembahan. Ada yang memasukkan halaman persembahan, padahal di pedoman tidak. Nah, tidak ada gitu ya. Nah, kalau memang di pedoman tidak ada, tidak perlu dicantumkan itu ya.
kalau diisi saya kira memang lebih fleksibel ya, artinya berapa jumlah halaman di tinjauan pustaka tidak diatur, isi subbabnya tidak diatur. Kalau di metode isi subbabnya diatur berupa judul kegiatannya apa itu ya yang dicantumkan ya, isolasi bakteri misalnya, pencuplikan arthropoda, isolasi DNA dan lain-lain ya, subjudulnya seperti itu ya. Kemudian apa lagi mungkin ada yang melihat di lampiran itu ya banyak kesalahan yang disebabkan karena langsung copy paste ya, hasil analisis statistik ya, misalnya ketika langsung di copy paste ya jadinya banyak kelirunya. Kalau mau tidak diberi judul tabel tapi diberi judul gambar, nah itu lebih netral, artinya itu tidak sebagai tabel tapi sebagai gambar. Kalau mau netral begitu. Kalau tidak ya harus diedit pakai tabel sendiri. Ya baik ya, secara umum kalian sudah mempelajari sistematikanya. Jadi memang semakin bagus karya ilmiah itu adalah semakin kaku pedomannya ya, itu semakin bagus dan semakin ditaati pedoman itu, bahkan sampai titik koma ya. Karya ilmiah yang ditampilkan di jurnal bereputasi misalnya itu rigid sekali, kaku sekali pedomannya gitu ya. Itu akan memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi atas apa yang dituliskan di naskahnya. Jadi kalau kalian ingin ya dalam tanda petik selamat gitu ya menulis skripsi, ikuti pedoman. Itu pasti bagus. Jadi skripsi yang mengikuti pedoman itu skripsi yang bagus. Nah, kalau sudah mengikuti pedoman masih dikoreksi, ya nanti kalian bisa bawa pedoman itu, baik itu kepada penguji atau kepada pembimbing, gitu ya. Misalnya setelah ujian kalian sampaikan, Bapak Ibu di pedoman itu harusnya memang seperti ini. Saya sudah menuliskan seperti ini, jadi sudah sesuai pedoman. Ya. Harusnya beliau misalnya kalau keberatan tidak protes ke kalian, tapi protes ke penyusun pedoman. Harusnya begitu, gitu ya. Supaya nanti tim penyusun pedoman akan melakukan koreksi atau revisi ya sesuai dengan kelaziman dan gaya selingkung ya dari pedoman penyusunan skripsi yang ada di JBUB ini. Baik, saya kira demikian. Selanjutnya saya ingin menyampaikan mengenai penugasan. Jadi memang kemarin tidak hanya mahasiswa ya yang mengoreksi ya mengenai pemberian penugasan, tetapi dari dosen yang lain juga menginformasikan bahwa penugasan individual itu dikerjakan untuk tiap penugasan. Jadi masing-masing individu, masing-masing mahasiswa menyusun 6 review. Jadi hari ini kan sudah 1 review ya, kalian susun ya. Nanti kapan waktu lagi ada apa namanya ada presentasi ya, kalian kumpulkan lagi. Begitu setiap kali ada presentasi kalian mengumpulkan mengumpulkan tugas. Nah, yang direview itu sesuai dengan pembagian di kelas, ya, pembagian di kelas.
hari ini kelas misalnya satu C ya, kelas 1C itu kan kebagian skripsinya Nur Hafiz gitu ya. Jadi semua mahasiswa di kelas 1C mereview skripsinya Nur Hafiz ya. Nah demikian juga minggu depan kelas 2C itu akan mereview skripsinya siapa. Nah, jadi itu yang direview. Begitu ya. Jadi tidak satu skripsi terus semua mulai dari sistematika sampai selesai gitu ya. Nanti kalau begitu kalian tidak belajar skripsi yang lain. Ya. Nah, supaya belajar semua skripsi, jadi tugasnya bisa berubah. Artinya ada bagian mereview untuk skripsi 1, untuk skripsi 2, untuk skripsi 3. Nah, idealnya kalian baca pedoman itu sampai tuntas, gitu ya. Syukur-syukur kalau skripsinya juga dibaca semuanya, ya. Supaya apa? Supaya kalian sejak dini sudah berlatih bagaimana penyusunan skripsi yang baik agar nanti tidak salah lagi ya. Nah, kalau kalian cermati kan mungkin dari ketiga skripsi tadi itu ada kesalahan yang berulang gitu ya. Artinya semua mahasiswa melakukan